Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa artinya Yesus berbicara tentang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes justru ketika para murid berpikir tentang kekurangan roti untuk mereka makan? Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin sudah ada yang menonton yang lagi viral ini di masa-masa tenang pemilu. Apa itu? Film Dirty Vote. Kalau diterjemahkan secara lurus itu suara-suara kotor. Untuk melukiskan kekotoran yang dibangun untuk pemilu. Ada banyak tafsiran yang muncul untuk film ini. Dari pihak yang pro pemerintah merasa bahwa itu hanya untuk mengganggu ketenangan untuk orang siap pemilu, atau bisa juga untuk merusakkan pemilu damai dengan memprovokasi masyarakat dengan pembuatan film itu. Kenapa tidak dibuat sebelumnya, tapi justru pada saat sudah memasuki masa tenang, dan kisahnya melukiskan seperti kecurangan-kecurangan yang sudah diatur untuk mensukseskan calon tertentu di pemilu. Dari sisi yang tidak pro pemerintah, mereka merasa film itu benar untuk dilakukan, untuk membangkitkan kesadaran berdemokrasi. Ya pokoknya bla 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 penjelasannya. Nah, untuk kita masyarakat biasa, apa yang dapat kita maknai? Mungkin salah satu contoh atau kenyataan yang membuat kita harus menafsir apa arti dari ketika Yesus berbicara hati-hati terhadap ragi-ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara dan perhelatan politik,
itu sangat aktual untuk mengajak kita berpikir jernih. Berpikir jernih artinya tidak mudah terprovokasi oleh apapun bentuk narasi yang dibangun oleh elit-elit politik yang memang mereka punya kepentingan di sana. Kita masyarakat kecil sebenarnya tidak punya kepentingan, karena bagi kita siapapun jadi presiden sama saja. Kita tetap cari makan sendiri, untung kalau dapat bansos. Jadi semua kita tetap perjuangkan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita dijerumuskan dalam bangunan narasi elit-elit politik yang memang mereka punya kepentingan. Sehingga disinilah sebenarnya Yesus mengajak kita untuk melihat dengan jernih. Karena Bapak Ibu, kalau kita mau bicara jujur dan coba menafsir, yang dimaksudkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang saat menjelang pemilu ini sok pintar, sok hebat, sok etis, sok moral, yang sebelumnya tidak pernah muncul. Lihat saja, banyak sekali orang berbicara etika dan moral sekarang, terus dari dulu kamu tidak bicara. Bahkan guru besar pun keluar dari kampus-kampus untuk berbicara. Pertanyaannya, dari dulu kenapa kamu tidak bicara tentang demokrasi? Kenapa baru sekarang? Dan kemudian dihubung-hubungkan dengan hasil-hasil survei. Tapi lagi-lagi, kalau kita bicara ahli Taurat dan orang Farisi, kita semua tahu ini bukan orang bodoh. Mereka ini kalangan elit. Ya katakanlah elit-elit politik yang memang punya kepentingan. Orang ini ketika Yesus muncul, mereka sudah ketar-ketir. Kenapa? Takut kehilangan simpati rakyat, takut kekurangan popularitas, karena Yesus pasti akan lebih populer. Ya mungkin saja dalam dunia politik kita membayangkan orang yang sudah lama ada dalam zona nyaman, ketika digoncangkan oleh kehadiran figur-figur yang masih kecil, dia rasa terganggu. Padahal sekarang ini kita hidup di zaman milenial yang memang untuk jadi pemimpin itu butuh figur-figur milenial kalau mau jujur. Ya buktinya dengan satu istilah kecil sih, kita yang tua ini bisa kalah oleh anak-anak. Itu real. Walaupun kita punya gelar banyak, gelar hebat, kita harus jujur mengakui bahwa kita kalah gesit dan kalah jauh dengan anak-anak zaman sekarang dalam konteks kecepatan pengetahuan. Ngapain kita paksa diri kalau kita sudah usang dan sudah tua? Sama juga dengan Yesus. Dia bilang hati-hati dengan ragi ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka punya gaya hidup yang memang merasa diri hebat, tahu semua, pintar, tapi tidak bijak. Sekarang ini orang-orang pintar pada ingin mempengaruhi masyarakat kecil yang punya hati nurani. Mungkin dengan mereka punya gelar etika dan moral, gelar sebagai dosen, kalau mereka omong seolah-olah benar, belum tentu juga. Karena masyarakat kecil melihat bahwa ketika orang tahu meminta maaf dan berterima kasih, itulah contoh orang beretika dan moral. Tapi kalau terus menyudutkan, menjatuhkan, mencaci maki dan merendahkan orang lain, itu kan contoh yang konkret untuk menunjukkan etikanya tidak bagus dan moralnya tidak bagus. Ngapain dijelaskan dengan ilmu yang tinggi-tinggi? Real-real saja. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika hati-hati dan berjaga-jaga terhadap ragi Farisi dan ahli Taurat. Artinya gerakan-gerakan yang mereka bangun itu berbahaya untuk merusakkan kita, kaum-kaum kecil. Karena mereka punya kepentingan di sana, kaum elit yang punya kepentingan. Kalau Yesus dia tidak punya kepentingan. Kepentingannya Yesus itu yang penting kerajaan Allah itu sampai ke masyarakat, orang mengenal Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang punya kepentingan politik, dia akan cari popularitas dan juga dia dapat kue pembangunan di sana. Dan mereka punya kepentingan. Dan itulah gaya-gaya orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka punya kepentingan, bahkan mereka selalu berjuang untuk menjatuhkan Yesus dengan fitnahan-fitnahan. Menganggap Yesus tidak waras lah, menganggap Yesus kerasukan setan lah, kan gitu. Mereka membangun narasi-narasi supaya masyarakat itu tidak suka dan membenci Yesus. Tapi masalahnya, massa yang banyak melihat dengan mata apa yang Yesus buat.
Ketika mereka lapar, Yesus kasih makan. Ketika mereka sakit, Yesus sembuhkan. Jadi tidak ada gunanya narasi yang dibangun oleh elit-elit seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mungkin bisa salah satu contohnya gini. Banyak orang yang menafsir salah kalau bicara tentang makan siang gratis. Tapi kalau saya sih mungkin mengertinya begini. Kita punya anak-anak sekarang kan sekolah sampai sore. Daripada mereka bawa bekal, untung kalau ada yang tanggung kan. Kan praktis itu, daripada kita siapkan dari rumah. Biarkan pemerintah atur. Atau katanya program ini bukan masalah makan siang untuk orang di Gumrih dibawa dari negara, nanti basi di jalan. Kan ada orang menafsir begitu. Tapi kalau kita mendengar penjelasannya, orang-orang yang ada di situ dikasih kesempatan bekerja untuk memasak, untuk kasih makan orang di situ. Jadi mempekerjakan banyak orang. Ya, tapi lagi-lagi beda-beda penafsiran. Tapi untuk kita paling penting adalah mari kita belajar untuk memahami apa yang disampaikan dan dimaksudkan oleh Yesus. Di bagian terakhir Yesus bilang apa? Masihkah kalian belum mengerti? Artinya yang lebih penting dalam hidup adalah soal pengertian, pemahaman akan sesuatu. Maka ketika Yesus berbicara tentang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat, yang murid-murid pikir itu Yesus mempersoalkan satu roti itu, padahal Yesus tidak mempersoalkan itu. Apalagi bagi Yesus kekurangan roti itu bukan masalah. Makanya Yesus bilang, kamu tidak mengerti. Waktu 5.000 orang itu lapar, berapa banyak potong roti dan ikan yang sisa? Waktu saya kasih makan 4.000 orang itu, berapa banyak potong roti dan ikan yang sisa? Yang pertama dijawab, berapa tadi? 12 bakul, yang kedua 7 bakul. Artinya, Yesus mau bilang, jangan lagi pikir soal perut. Jangan lagi pikir soal roti itu. Gampang, kalau memang kamu rasa kurang, pasti saya kasih. Tapi yang kamu pikirkan itu cara berpikir. Jadi itu yang perlu dibangun, cara berpikir untuk bisa menilai apa yang dilakukan oleh orang, gelagat yang dimunculkan oleh orang. Saya pikir itulah yang paling penting dari kita. Mencerahkan pikiran, mencerahkan hati untuk paham apa yang sedang berkembang. Bukan ikut arus, bukan masalah perut, atau kembali ke. Ketika kita berbicara tentang memilih dengan hati nurani, berarti kita tidak peduli dengan serangan fajar. Bahwa berapapun orang memberikan serangan fajar, kalau orang berpikir dari segi gaya yang dimaksudkan oleh Yesus, itu kan pikir tentang roti, perut, terima uang, beli rokok, beli makan, selesai. Tapi 5 tahun ke depan, hidupmu seperti apa? Itu yang dimaksudkan. Coba paham dari segi pikiran yang sehat. Jadi jangan karena dikasih uang dengan serangan fajar, lalu Anda memutuskan untuk memilih yang itu. Logikanya, Anda sudah dibayar. 5 tahun ke depan Anda tidak perlu dapat lagi, karena kau sudah dibeli suaramu sekarang. Tapi kalau kita memberikan suara dari hati nurani, kata orang, vox populi, vox dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Yang penting beri dengan hati nurani, dengan doa, saya mau pingin pemimpin yang berguna untuk bangsa ini. Baru coblos. Itulah etika politik orang Kristiani. Tidak perlu terpengaruh dengan banyak narasi yang dibangun dengan opini publik, tapi kita pilih karena kita mau memilih dengan iman, dengan otak yang sehat, dengan hati yang sehat, dengan cerdas. Itulah yang dimaksudkan dengan pemilih cerdas. Jadi soal pemahaman. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita gagal dalam hidup, jangan kita berpikir bahwa itu adalah cobaan dari Tuhan. Itulah kata Yakobus dalam bacaan pertama. Karena ketika kita jatuh dalam cobaan, itu bukan Tuhan yang menjatuhkan kita ke dalam cobaan. Itu karena kemauan kita sendiri. Ketika kita sakit, ketika kita gagal, apakah Tuhan yang buat? Tidak. Kita yang buat. Kalau kita sering judi online, merokok, atau judi apa saja, kemudian kita susah beli ikan dan beli beras, apakah itu Tuhan yang buat? Bukan, orang kita judi. Jadi tidak gampang mengatakan bahwa cobaan hidup itu Tuhan yang kasih. Kita yang menjatuhkan diri ke dalam cobaan.
Tapi kalau kita punya iman, maka setiap tantangan dan cobaan hidup kita coba hadapi dan maknai dalam konteks iman. Artinya, ketika kita sudah jatuh dalam cobaan, mari kita beralih dan berlari kepada Tuhan untuk membantu kita menghadapi dan keluar dari cobaan yang ada. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Santo Yakobus ketika di dalam bacaan kemarin dia mengatakan, berbahagialah kamu bila kamu dicobai. Karena dengan dicobai, kita diharapkan berpasrah pada rencana dan kehendak Allah ke dalam kekuatan Allah. Makanya kemarin saya bilang, tidak perlu butuh tanda, maknai saja kalau kita sakit dan menderita, itu adalah cobaan hidup yang membuat kita berlari kepada Tuhan. Karena ternyata ketika kita sakit dan menderita kesepian atau kesulitan, yang paling paham dengan keberadaan kita, yang selalu hadir untuk menemani kita adalah Tuhan. Suami, istri, anak-anak pergi kerja dan ke sekolah. Ketika kita sakit di rumah, siapa yang setia menemani kita? Ketika kita bergulat dengan persoalan hidup yang mungkin susah untuk kita ungkapkan kepada orang-orang dekat, kemana kita ungkapkan? Tuhan. Ketika kita punya masalah yang mungkin sangat rahasia, yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapa-siapa, karena takut kerahasiaannya tidak dijaga, maka bawa itu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membongkar rahasia kita. Bawa saja itu dalam doa, Tuhan mengerti dan memahami. Makanya saya bilang, kalau ada persoalan dalam hidup, bawa saja kepada Tuhan. Setelah Tuhan dengar, Tuhan tidak akan bikin viral, Dia tidak akan buat di status, Dia tidak akan cerita kemana-mana, Dia tidak akan mengatakan, rekam jejak orang ini tidak bagus. Tapi Dia akan membantu untuk kita keluar dari persoalan tanpa Dia beritahu bagaimana caranya Dia mengeluarkan kita dari persoalan. Kan itu rahasia Allah. Tapi ketika kita percaya, nanti pada waktu yang indah Tuhan akan mengeluarkan kita dari persoalan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Paling penting untuk kita, mari menjalani hidup dengan prinsip yang dimiliki oleh Bunda Maria, Fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga Tuhan memberkati.